masukan yang sangat ekstrim. Waktu itu saya bilang saya harus berubah, dan berubahnya itu di bulan kedua dan ketiga, memaksakan dengan diri. Teknologi di zaman now gitu ya, pakai Zoom dan segala macam. Saya perlu fleksibel kan, kalau tadi bahasanya saya perlu fleksibel. Saya tahu ini penting, tujuan saya adalah ingin terus berbagi, berarti saya berani menggunakan cara-cara yang nilai kita dengan bahagia. Penting ya bertumbuh mencapai tujuan dengan bahagia, karena kalau nggak bahagia mencapai tujuan juga rasanya perjalanannya tidak akan menyenangkan. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kita sudah sampai di episode yang ke-14 sekarang. Oh iya 14, betul. Nggak berasa ya, udah ketemu 14 kali dengan saya dan Mbak Ayu. Hari ini kita akan ditemani oleh seseorang yang istimewa, namanya Sally Taher. Sally Taher itu teman saya dulu bersama-sama di suatu bank gitu ya, tapi tidak sadar juga ternyata teman masa kecil ya gitu. Dari kecil kita udah satu sekolahan gitu. Nah, Sally adalah seorang analytics consultant. Hari ini menarik banget pembicaraannya teman-teman, karena kita akan ngebahas gimana caranya kita bisa ngenalin diri kita dengan cara yang tepat gitu ya. Dan nanti bagaimana kita bisa mengoptimasi nih perubahan diri kita dengan cara yang tepat juga gitu. Kalau kemarin udah ngobrolin tentang berbagai macam hal, dari mulai tujuan, kemudian siapa kita, identitas kita siapa, value kita apa, kemudian belief system kita seperti apa. Sekarang masuk kita ke perilaku. Seperti episode yang sebelumnya, di episode 13 kita ngobrolin perilaku. Sekarang kita akan ngobrolin sama ahli perilaku nih. Gimana menemukan cara yang tepat untuk memahami perilaku kita, tapi juga kemudian mengoptimasi. Baik, nggak lama-lama saya akan panggil Sally dan Mbak Ayu yang selama ini nemenin kita. Halo Mbak Ayu dan Sally. Halo. Halo Lucy, Mbak Sally. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Biru-biru hari ini kita ya. Kita biru-biru hari ini, alhamdulillah sehat. Kita ngobrol walaupun ketemunya online ya, tapi nggak apa-apa, kita ketemu baru di sini. Nanti kita kapan waktu sudah bebas. Senang ketemu teman lama sekaligus teman baru. Nah, iya. Melama teman baru. Mbak Lucy, menarik membahas yang tadi Mbak Lucy sampaikan ya. Hari ini kita akan berbicara mengenai perilaku bersama dengan pakar perilaku, begitu ya. Nah, kalau kemudian kita mengkaitkan dengan apa yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, kita kan udah bahas tentang purpose, value, kemudian beliefs gitu kan. Dan itu sebetulnya idealnya adalah harus sejalan tuh dengan perilaku kita, sehingga kita bisa bertumbuh mencapai tujuan kita dengan bahagia. Penting ya bertumbuh mencapai tujuan dengan bahagia, karena kalau nggak bahagia mencapai tujuan juga rasanya perjalanannya tidak akan menyenangkan begitu. Tapi kan seringnya ya Mbak Sally, kita bertemu dengan orang yang perilaku itu kadang-kala gak selaras gitu dengan purpose-nya, dengan value-nya gitu. Nah, kalau kita berbicara mengenai perilaku sendiri, sebetulnya yang namanya perilaku itu bisa diubah gak sih Mbak Sally? Atau digonta-ganti, atau kalau bahasa kerennya kalau researchers tuh mungkin bilangnya dimodifikasi gitu. Itu gimana Mbak Sally? Modifikasi perilaku. Oke, saya mungkin mengutip dulu salah satu artikel ya dari seorang profesor doktor namanya Dr. Daniel Gilbert. Nah, Daniel Gilbert ini adalah seorang profesor dari Harvard yang mengatakan bahwa kalau dalam 10 tahun itu sebenarnya kita bukan orang yang sama gitu ya. Nah, dalam 10 tahun itu kita bukan orang yang sama. Kenapa? Karena dalam 10 tahun itu kita ada 3 perubahan. Yang pertama adalah perubahan interest, perubahan goals, dan perubahan values. Jadi ada 3. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun. Karena ada perubahan 3 ini, makanya perilaku kita atau bahasa Inggrisnya behavior itu bisa berubah. Ya. Nah, jadi apakah tadi pertanyaannya bisa berubah? Bisa banget. Kecuali ada orang-orang yang memang interest-nya tidak berubah, goals-nya tidak berubah, value-nya juga tidak berubah. Otomatis orangnya itu lagi gitu ya. Iya. Orangnya sama gitu. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah sebenarnya perilaku-perilaku apa saja yang bisa berubah gitu ya. Kalau saya boleh meminjam ilmu psikologi ya, kan biasanya ada perilaku itu bisa diukur secara individu gitu ya. Bisa diukur
bila mana seseorang itu berada di dalam suatu organisasi, gitu ya. Berarti kan waktu dia mengerjakan tugas, waktu dia memimpin, berarti leadership behavior itu apakah bisa berubah? Bisa banget, ya, tergantung. Nah, mungkin saya ambil contoh saya sendiri deh, gitu ya, berubah banget waktu di kantor versus 7 tahun lalu versus sekarang, gitu. Nah, sebenarnya perubahannya waktu itu cukup drastis dan memang dipaksakan harus drastis, gitu ya. Kenapa? Karena waktu dulu itu tahun 2013 masih menjadi employee, kemudian sadar diri mau menjadi bisa yang namanya bertransisi dulu, jadi entrepreneur nggak bisa. Gitu. Jadi otomatis waktu itu berubah drastis. Caranya gimana? Feedback adalah salah satu cara untuk membuat kita berubah. Feedback yang halus-halus kayaknya susah ya. Makanya feedbacknya biasanya harus yang ekstrim supaya kita bisa berubah. Jadi salah satu waktu itu saya bilang ke tim yang di perusahaan yang sebelumnya, saya nggak mau minta kado loh ya kalau saya berhenti. Jangan kasih saya apa. Saya cuma minta satu. Tolong kasih saya feedback yang negatif. Jangan yang positif karena udah pasti banyak. Ya, yang negatif aja. Kalau bisa yang bisa namparin muka saya gitu. Apapun, mau pakai nggak pakai nama dan lain-lain boleh. Bener, semuanya ngirim. Aduh, heboh. Begitu saya baca, oh oke, ternyata ini yang dirasakan gitu ya. Ada beberapa yang memang saya balas dengan cara meminta maaf gitu ya. Saya minta maaf, saya tidak sadar, tapi dari situ saya berubah total. Kalau saya jadi entrepreneur, nggak mungkin nih kayak gini. Mungkin kalau kita bisa pinjam bahasa MBTI-nya, dulu saya lebih ekstrovert atau pertengahan lah ya, extrovert introvert. Terus kemudian N-nya itu intuition, thinking, tapi terakhirnya itu saya lebih banyak judging di perusahaan sebelumnya. Karena memang kondisinya memerlukan kondisi seperti itu. Kalau nggak judging susah ya memutuskan. Dengan posisi yang pada waktu itu. Begitu masuk ke entrepreneurship, saya harus perceiving, listening. Nggak mungkin saya ke klien, gini loh ya, menurut saya begini. Kliennya begini. Kabur semua kliennya nanti. Kabur semuanya ya kan. Iya. Ini apa sih, tahu apa sih konsultan gitu. Nah, jadi mau nggak mau karena tuntutan itu, tuntutan pekerjaan dan juga masukan yang sangat ekstrim waktu itu saya bilang saya harus berubah dan berubahnya itu di bulan kedua dan ketiga memaksakan diri. Dan ternyata I enjoy ya kan the transformation dan memang painful nggak? Painful banget gitu, apalagi dari judging ke perceiving. Kita harus mendengar, banyak diam gitu ya, dan ternyata memang itu kunci keberhasilannya, begitu. Nyata tuh bisa dirubah ya, Sally ya? Bisa. Iya. Karena kan memang interestnya udah berbeda waktu itu ya, dari corporate life sekarang menjadi entrepreneur life udah pasti berbeda, goalnya juga berbeda, kemudian value-nya juga berbeda. Kalau dulu ya kan kita lebih banyak dalam posisi yang waktu itu gitu ya, kita di-support sama tim kita gitu. Nah kalau di sini kan kita yang mesti serving klien beda lagi. Iya. Itu jadi mengkonfirm juga tuh Mbak Ayu gitu ya, ketika interest berubah gitu kan, maka goals berubah, akhirnya value juga berubah. Kalau obrolannya kita transformasi kan terjadi kayak gitu ya. Makanya penting banget yang namanya kesadaran tuh ya dalam diri kita. Kalau kita pengen transform gitu, kalau kita pengen transform, pengen berubah menjadi versi diri kita yang lebih baik, atau versi diri kita yang baru yang memang lebih dekat kepada tujuan kita, maka jadinya penting banget untuk terus-menerus menyadari sebenarnya tujuan gue tuh apa sih, tujuan saya tuh apa sih gitu, apa yang jadi interest saya nomor satu gitu. Kemudian menyadari juga sebetulnya value-value kita tuh apa, apakah value kita masih cocok nggak sih menuju kepada tujuan kita gitu. Dan tadi goals-nya jadinya secara smart harus dirubah gitu kan, supaya lebih inline sama apa yang jadi tujuan kita. Satu kata kali yang aku pengen bahas nih Mbak Ayu nih, dari Sally nih, sadar diri, Ceyla. Ini lagi tren nih ya, bahasa sadar diri, mau mindfulness kek, mau awareness kek, tapi sadar diri. Kebanyakan orang nggak nyampe situ. Itu menarik ya. Ada orang yang mau resign minta dikasih feedback yang keras gitu. Sebetulnya
bagaimana kesadaran diri terhadap pentingnya kita mengenali siapa kita dari sudut pandang kita dan sudut pandang orang lain, itu jadi modal utama loh kalau mau transformasi, teman-teman. Buat teman-teman yang nonton sekarang ya, ini contoh yang keren banget dari Mbak Sally gitu ya, bahwa keinginan niat kita untuk benar-benar tahu siapa kita dari sudut pandang saya dan sudut pandang orang lain, itu jadi modal utama untuk akhirnya bisa bergerak ke suatu perubahan yang kita anggap tepat untuk mencapai apapun yang kita jadikan tujuan kita. Itu salah satu yang menarik ya dari ceritanya Sally ya Mbak. Yuk. Itu terus terang aku baru sekali mendengar bahwa ketika ada orang resign, terus dia dibilang kasih feedback negatif dong ke gue gitu. Kan itu menurutku wow gitu. Tapi itu benar loh. Itu benar kalau menurutku itu adalah cara yang sangat praktikal sekali untuk kemudian bisa membantu kita secara efektif mengetahui sebetulnya kita ini positioningnya gimana di mata orang-orang itu kita seperti apa. Karena kita sebenarnya kan nggak pernah tahu, apalagi kalau yang negatif dan mungkin posisi kita udah cukup tinggi gitu, orang kayaknya masa si bos dikritik gitu kan. Orang anak buah akan berpikir berkali-kali untuk kemudian menyampaikan hal-hal seperti itu, tapi dengan terbuka untuk menyampaikan tolong kritik saya sebagai bagian dari saya untuk mengenali diri saya sendiri, supaya saya menjadi lebih tahu gitu saya itu gimana dan di mana gitu kan saat ini. Sally, tapi menarik sekali Mbak, insight itu gitu loh Mbak, insight bahwa penting untuk mengenali diri, kemudian tahu gitu sebenarnya saya ini gimana gitu, bahwa itu adalah hal yang penting. Cerita dong Mbak Sally prosesnya sampai kemudian kesadaran itu muncul sampai akhirnya harus pas mau resign harus tahu dulu nih yang ini seperti apa. Itu gimana Mbak? Prosesnya begini, yang pertama adalah kita yang tadi Lucy sudah bilang ya, kita harus tahu diri kita ini siapa gitu ya, awareness tadi gitu. If we don't know how to measure it, we don't know how to improve it. Intinya itu. Nah seringkali misalnya saya ketemu teman-teman, saya mau improve loh, saya ingin berubah gitu. Terus tapi mereka tidak ingin atau tidak takut gitu ya, mungkin lebih takut untuk mendapatkan pengukuran gitu ya. Saya ini siapa? Kenapa takut negatif gitu? Padahal itu yang penting. Nah, jadi yang tahap pertama adalah know yourself dulu. Know yourself itu kalau saya karena berangkatnya itu dari data analytics, jadi selalu saya percaya sama data. Dan saya terima kasih banget dengan para psikologi ya, para psikolog-psikolog di Indonesia yang sebenarnya sudah banyak menciptakan alat-alat tes gitu ya. Nah, pendekatan analytics yang saya gunakan itu saya banyak mengambil, sebenarnya tidak membuat sendiri, tapi mengumpulkan semua alat tes itu, kemudian saya ambil variabel-variabel yang cukup signifikan dan akhirnya saya bisa ngetes sendiri bahwa sebenarnya seorang Sally Taher itu ownership style ini gitu ya, dan akhirnya saya bisa tahu ada 60 atribut seorang Sally Taher itu seperti apa. Nah, jadi dari situ kita lihat yang the most significant atributnya apa. Setelah kita tahu kita kelebihannya di mana dan kekurangannya di mana, kita akan bisa fokus kedua-duanya. Nah, setelah kita tahu gitu ya, kemudian kita mau ngapain dengan seperti itu. Ada orang-orang yang memang fokusnya kepada kelebihan, tetapi lupa dengan kekurangannya. Sebagai contoh misalnya, kita ekstrovert, itu kelebihan. Tapi kita judging. Untuk seorang konsultan yang memang gitu ya harus bertemu dengan orang, judging mungkin bukan posisi yang tepat gitu ya, bukan atribut yang tepat. Kita harus perceiving. Tapi kalau andaikan judging kita tinggi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berubah gitu. Nah, ada juga yang memang fokusnya adalah ke kelemahannya gitu ya. Fokus kepada kelemahan kita kita apa? Misalnya, kemungkinan kita untuk muncul di publik. Kalau misalnya kita nggak suka muncul di publik, bagaimana kita caranya berjualan? Nah, seringkali kan kalau consulting itu munculnya itu kan bukan dari pitching. Terus terang saya 7 tahun membuat perusahaan ini, saya belum keluar Rp1 pun untuk marketing expense. Ya, promotion itu nggak ada. Sejak awal, alhamdulillah selalu dari mulut ke mulut.
Itu ya, dari mulut ke mulut, reference ke reference, akhirnya berkembang terus sampai ke 6 negara. Nah, dari situ terus saya bilang berarti ada beberapa hal yang memang kita mesti perbaiki terus. Communication skill misalnya. Communication skill itu bukan hanya menggunakan kata-kata gitu ya, tapi muka kita gitu ya, aura kita gitu. Terus hati kita gitu ya. Kalau itu semuanya diperbaiki, trust me, we can close the deal within 1 or 2 meetings. That's it. Ya, even the first meeting udah beberapa kali itu langsung ya, okay, let's go. Itu ya, submit the proposalnya, and then how much the budget, and then we can approve it. Nah, itu ternyata keseluruhannya itu adalah kepribadian kita. Nah, jadi tahap kedua itu penting banget. Setelah kita tahu tahap pertama, tahap kedua kita perbaiki yang kekurangannya, terus kemudian fokus ke beberapa kelebihannya. Yang ketiga, sebenarnya gimana caranya kita bisa mengoptimalkan. Nah, mengoptimalkan itu begini maksudnya. Kalau dengan kondisi behavior attribute sekarang, kita hanya bisa mengerjakan A, B, C gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa nggak mengerjakan hal-hal yang lain gitu ya. Saya bisa kasih contoh. Waktu saya keluar dari perusahaan yang sebelumnya, bisa jadi tepat untuk menjadi konsultan gitu ya. Tapi apakah saya tepat untuk memimpin sebuah organisasi yang majority orang sales gitu ya? Orang salesnya bukan tipikal orang sales yang bisa jualan gitu ya, yang bisa bercuap-cuap segala macam, enggak. Tapi saya pikir saya harus optimalkan ini gitu ya. Kenapa sih saya nggak bisa jualan gitu? Nah, akhirnya waktu teman-teman ada satu organisasi yang besar, okay, you should be a chairman of this organization, which, dan anggotanya itu adalah seorang sales. Saya bilang saya harus optimalkan kemampuan saya, siapa tahu saya lebih bisa berjualan lagi. And it works, gitu ya. Ternyata saya bisa gitu di situ, gitu. Nah, dari situ akhirnya saya optimalkan lagi. Yang tadinya nggak ngerti teknologi gitu, karena kenapa? Ketemu orang teknologi, behavior saya mesti berubah lagi. Ketemu orang-orang yang semuanya di belakang komputer, data science, aduh pusing gitu, ya kan? Dan ternyata begitu saya masuk ke artificial intelligence, gitu ya, apa sih itu, gitu ya, ketemu lagi orang yang berbeda lagi. Berarti behavior saya mesti berubah lagi, personality saya mesti berubah lagi, gitu ya. Yang ketemu sama orang-orang yang mungkin berkomunikasi susah, tetapi waktu mereka menerjemahkannya menjadi sebuah coding, bagus banget. Nah, dari situ akhirnya ketemu lagi ke keahlian baru gitu ya, dealing dengan different type of people. Yang terakhir yang menurut saya ini adalah sebuah challenge yang selalu diumumkan oleh banyak employee ya, how to deal with millennials. Lalu saya kemana-mana bilang, oh milenial itu bermasalah gitu ya, selalu begitu. Padahal dari situ saya merasa this company, perusahaan saya sendiri berkembang 3 tahun terakhir itu, wah luar biasa berkembangnya, itu karena millennials. Ya, karena sekarang 3 tahun terakhir itu 100% of the team millennials. Mungkin paling tua sekarang 25 atau 26. Ya, bahkan ada yang Gen Z. Sekarang udah hampir 50-50. 50% millennials, 50% Gen Z. Nah, ternyata saya mau gimana? Nggak mungkin saya terus datang dengan yang style yang wah ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu yang ngarahinnya pakai stick gitu ya, nggak mungkin. Mau nggak mau bahasanya itu adalah apa? Bahasanya harus kayak orang tua gitu ya. Dan akhirnya saya dipanggil dari ibu, semua pada panggil tante. Jadi kadang-kadang klien juga tante. Dan itu kan berarti penyesuaian sendiri gitu ya, gimana kita berkomunikasi. Dan akhirnya anak-anak ini dekat, jadi kalau main ke kantor mereka senang sekali ketemu gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada yang tidak memanggil nama, maksudnya hanya memanggil nama aja ada sampai sekarang gitu ya. Dan itu kan behavior kita yang mesti berubah, perilaku kita yang berubah. Itu sesuatu yang bisa kita optimalkan begitu. Menarik ya. Menarik banget Mbak Lucy. Mbak Lucy, kalau kita menelaahnya dari proses transform, itu transform yang sudah kita bahas, itu masuknya ranah yang mana ya Mbak? Itu perubahan perilaku berarti ya? Iya, itu inline tuh sama obrolan kita terus-menerus nih, bahwa yang namanya proses transformasi itu nggak berhenti di satu titik. Dia akan terus
berkembang seumur hidup kita gitu. Jadi kalau saya selalu bilang, mari kita menjadikan diri kita versi yang lebih baik gitu, karena memang setiap saat kita harus menjadi versi kita yang lebih baik. Kalau ceritanya Sally tadi kan begitu, being flexible itu menjadi kunci ya gitu kan. Kalau pengen jadi versi diri kita yang terbaik, ada 2 hal yang nggak perlu dilihat nih teman-teman. Yang pertama adalah menjadi yang terbaik di mana gitu ya, dan untuk tujuan apa gitu, ya kan? Kan banyak nih kalau ketemu klien-kliennya aku ya, yang nggak mau fleksibel gitu. Saya dari dulu udah kayak gini. Saya dibentuk sama keluarga saya udah kayak gini, dan nggak mudah loh dari orang yang dominan tiba-tiba menjadi orang yang lebih kolaboratif, itu nggak bisa. Dari dulu saya udah kayak gitu. Nah, memahami tujuan kita apa, sadar betul tujuan kita apa, sadar betul kita ini sedang ada di mana, itu menjadi sangat penting karena jadi kita bisa fleksibel gitu. Kan kalau tadi lari ke millennials lah, kolonial, aku masuk kolonial kali ya. Itu kan sebetulnya state of mind aja kalau menurut saya sih gitu ya. Seseorang yang usianya udah 50 bisa aja punya mindset milenial. Sementara kita juga ketemu anak-anak muda yang mindsetnya udah kolonial, udah nggak mau ngapa-ngapain, udah justru nggak mau berubah. Jadi cara kita berkomunikasi aja lah gitu, respectful, saling menghargai satu sama lain, maka itu tidak jadi masalah. Terus kalau tadi Ayu menanyakan sebetulnya apa sih urusannya sama proses transformasi yang saya tadi katakan, memahami diri sendiri, kemudian bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita atau matching ya kalau bahasa Sally ya, menyesuaikan dengan lingkungan kita, dengan siapa kita sedang berelasi, kemudian paham bagaimana mengoptimize. Kalau di obrolan kita semuanya nyambung, terutama di optimasinya gitu. Gimana kita punya kesadaran untuk menemukan cara-cara yang tepat untuk mengoptimasi. Kalau memang memungkinkan, teman-teman setuju sama Tante Sally, bahwa gunakan alat-alat yang tepat supaya jadi objektif, gitu kan. Mbak Ayu jagoannya deh, gitu. Pakai alat-alat psikologi yang tepat deh, gitu. Supaya betul-betul objektif dalam menilai siapa diri Anda, gitu. Kalau memang belum ada alat-alatnya dan belum menemukan alat yang cocok, gitu ya, sebenarnya banyak banget sih bisa dicari. Tapi katakanlah begitu. Saya bisa sharingkan satu cara yang sangat sederhana yang teman-teman bisa lakukan untuk memahami diri teman-teman itu siapa dan mengoptimasi diri teman-teman seperti apa, gitu ya. Katakanlah contoh deh, Oma Lucy ini suruh bergaul dengan teknologi di zaman now gitu ya, pakai Zoom dan segala macam. Saya perlu fleksibel kan, kalau tadi bahasanya saya perlu fleksibel. Saya tahu ini penting, tujuan saya adalah ingin terus berbagi, berarti saya berani menggunakan cara-cara yang milenial. Pakai alat ukur apa gitu ya. Oke lah, saya mau optimasi diri saya. Katakanlah saya pengen menjadi orang yang lebih melek teknologi, ya kan? Supaya saya bisa berbagi dengan cara yang lebih baik. Cara yang paling mudah teman-teman pakai scaling. Dulu nih, pakai scaling dulu. Level 1 tuh nggak ngerti teknologi sama sekali. Katakanlah teknologi untuk memberikan pelatihan gitu, atau memberikan sharing kayak gini, gitu, supaya lebih jelas kan. Saya nggak ngerti teknologi untuk menggunakan pelatihan. Oke, level 1 tuh nggak ngerti banget, level 10 tuh ngerti banget, canggih banget gitu. Saat ini saya ada di level berapa? Saya saat ini ada di level, katakanlah 4 gitu. Level 4 tuh kayak apa sih? Ngerti ada Zoom, ngerti ada Google yang untuk kayak Zoom ini ya, ngerti ada berbagai macam teknologi untuk menggantikan tatap muka, ngerti, itu di level 4. Tahu cara pakainya, udah ngerti dan tahu cara pakai. Fine. Saya pengen di level mana? Saya pengen di level 7. Nah, level 7 tuh kebayangnya kayak apa sih, Lus? Gitu. Level 7 itu saya udah bisa jadi host, meran sendiri, melakukan sendiri pertemuan-pertemuan dengan Zoom, tahu cara semua tools-tools yang ada di Zoom, sehingga kalau saya pakai Zoom itu bisa sangat efektif. Itu di level 7. Jadi saya tahu gap-nya tuh antara 4 ke 7 saya di mana, 7 di mana. Setelah itu mengoptimasinya adalah menutup gap itu dengan berbagai macam strategi.
Strategi yang pertama adalah cari teman yang memang ngerti banget Zoom, ngobrol sama dia. 2, masuk aja ke Zoom. Ada kan itu berbagai macam YouTube videonya untuk memahami lebih lanjut tentang cara pakai Zoom gitu. Cara yang berikutnya praktek. Salah. Malu. Terus tetap akhirnya bisa pakai Zoom dengan baik. Itu cara yang sangat sederhana teman-teman. Kalau teman-teman belum menemukan tools yang tepat untuk mengoptimasi diri teman-teman seperti apa. Jadi perilaku saya yang gaplek berubah menjadi perilaku yang mengerti menggunakan teknologi hanya dengan mainan scaling. Kurang lebih kayak gitu kalau menjawab pertanyaan Mbak Ayu ya. Jadi teman-teman nggak usah takut mau transformasi diri, bisa mulai dengan cara apa aja deh yang sederhana juga, asal niatnya ada. Dan berani terima feedback ya, kalau kata Sally ya. Berani minta dan terima feedback itu penting banget. Maka transformasi bisa terjadi. Itu sih Mbak Ayu kalau jawaban aku. Iya itu menarik banget ya. Harus berani terima feedback, kemudian juga ternyata juga kalaupun emang yang cara untuk mengenali diri kita, kalau Mbak Sally kebetulan lo orang yang percaya data banget gitu, makanya harus dapetnya semuanya dari data yang terukur gitu kan. Ternyata kalaupun memang mau cari cara yang mudah pun itu bisa dan mampu untuk dilakukan seperti yang tadi Mbak Lucy sampaikan gitu ya. Tapi menarik deh Mbak membahas mengenai harus mau terima feedback. Nggak semua orang bersedia untuk kemudian mendapatkan feedback atas dirinya. Apalagi kalau feedbacknya itu negatif gitu. Nah, mungkin Mbak Sally terlebih dahulu kali ya, yang sudah mempraktekkan justru meminta feedback negatif gitu dari teman-teman dan anak buah pada saat mau resign atau mau menjadi seorang entrepreneur. Waktu itu yang ada di kepala Mbak Sally apa sih sehingga berpikiran bahwa oke, nggak apa-apa dapat feedback negatif, saya rela kok layer saya tuh dilepasin satu-satu gitu untuk kemudian tahu sebetulnya yang paling dalam tuh kayak gimana gitu. Itu saya pengen dengar untuk mudah-mudahan mungkin kalau ada viewers di sini yang saat ini masih banyak denialnya untuk nggak mau lah, aduh nanti bilangnya apa, nanti ini takut akan komentar dan segala macam. Mungkin ada insight dari Mbak Sally yang bisa dibagikan. Enggak, ternyata banyak manfaatnya, ternyata oke banget. Itu gimana Mbak Sally? Ada 2 hal. Yang waktu itu saya sempat pikirkan gitu ya. Yang pertama adalah waktu saya memutuskan untuk menjadi entrepreneur, setelah itu adalah suatu perubahan yang sangat drastis ya. Mulai dari menjadi employee, menjadi entrepreneur gitu. Dan pada waktu saya mau menjadi entrepreneur itu, saya berpikir adalah saya nggak mau makan waktu banyak gitu ya. Ada yang secara personal ya udah deh coba-coba aja dulu 1 tahun, nanti kita lihat bisa balik lagi gitu. Buat saya itu nggak masuk dalam prinsip hidup gitu ya. Once we move on gitu. There is no point of return gitu ya. Nah, jadi setelah saya tahu saya nggak mau 1 tahun, batasan saya waktu itu adalah 3 bulan. Kalau 3 bulan itu saya nggak bisa gitu ya, saya harus ganti strategi. Tapi definitely I'm not going to be an employee anymore gitu ya. Nah, jadi setelah saya tahu mau kemana gitu, dan saya tahu bahwa speednya itu harus cepat karena saya nggak mau losing the momentum gitu ya. Nah, saya mencari tahu gimana sih caranya supaya bisa menyesuaikan diri menjadi entrepreneur. Terus kemudian saya baca-baca gitu ya, gimana caranya ini entrepreneur yang sukses itu seperti apa. Oh, ternyata 90% fail within 12 months itu. Kenapa failnya segala macam gitu ya. Dan ternyata memang kalau saya lihat entrepreneur itu kesuksesannya itu ada di tangan kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa menarik seseorang itu untuk akhirnya mereka ingin membantu kita gitu ya. Membantu kita itu dalam arti apa? Di awal-awal itu pasti mereka akan bilang oke, saya akan bantu kamu gitu ya sebagai entrepreneur gitu, dengan cara misalnya memberikan project gitu ya. Gimana caranya kita bisa attract people. So, jadi kalau kita bilang mungkin the law of attraction ya, itu yang paling penting. Karena walaupun kita berada di belakang perusahaan besar, karena ujung-ujungnya terutama orang Indonesia kalau mau membeli sesuatu dengan dan dia bisa panjang gitu ya, belinya nggak cuma sekali beli putus, itu dia pasti akan tergantung siapa yang menjual, bukan apa yang dijual. Nah, jadi siapanya itu berarti tergantung kitanya yang menjual, karena ada
tingkat kepercayaan. Oh, kalau misalnya si A gitu ya, kalau misalnya atau misalnya dalam hal ini kalau misalnya Sally Taher, saya percaya kualitasnya gitu. Tapi kan saya nggak punya pengalaman sebagai entrepreneur. Yang saya punya adalah 17-18 tahun pengalaman gitu ya sebagai employee gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya gitu ya. Terus kemudian saya baca-baca lagi gimana sih caranya supaya bisa berubah cepat gitu ya. Ternyata saya lihat adalah orang itu bisa berubah itu yang paling cepat ya, yang paling cepat. Kalau dia mengalami sesuatu yang shocking lah bahasa Inggrisnya, gitu ya, shocking. Tapi kalau saya dibuat shockingan kan susah ya, gitu ya. Gimana caranya supaya saya shocking gitu? Karena biasanya orang itu entah dia dapat musibah, gitu ya, kemudian dia berubah. Atau misalnya contohnya ditinggalkan orang gitu ya, atau gimana, kan saya nggak mungkin ya bilang pasangan coba tolong tinggalkan saya gitu, kan nggak mungkin. Nah jadi saya pikir gimana cari cara supaya bisa membuat saya shock, oh ini loh saya gitu loh. Nah akhirnya saya pikir oke, kalau gitu saya minta feedback negatif yang pasti saya tidak suka, gitu ya, pasti saya tidak suka, tapi ada satu prinsip lagi, kalau saya tidak suka, jangan sampai begitu saya dapat masuk feedback, saya jadi nggak suka sama orangnya, itu kan nggak bagus. Iya. Itu namanya saya close minded, harus open minded, gitu. Nah, jadi feedback plus open minded itu penting. Nah, makanya kalau saya belajar dari yang sekarang gitu ya, zaman COVID-19. Pengusaha-pengusaha atau bahkan employee ya yang sekarang bertahan dan tetap memiliki positive spirit, menurut saya adalah yang orang-orang yang open minded. Kita nggak akan bisa selamat dari sebuah krisis kalau kita tidak punya open minded mindset gitu ya. Kenapa? Karena selama kita open minded itu hati kita terbuka, otak kita juga terbuka, menerima masukan. Begitu kita open, pasti bisa masuk, ibarat pintu gitu ya. Tapi begitu kita close minded, artinya kita tutup pintu, apapun yang masuk pasti mental gitu. Nah, tapi kalau saya buka pintu, nggak ada masukan, ya nggak ada masuk juga. Jadi waktu itu dua hal, saya buka pintunya, saya harus open minded, saya minta masukan, itulah feedback. Nah, jadi dari dua hal itu cepat banget berubahnya. Jadi kalau misalnya ketemu sama teman-teman, oh my God, Sally, nggak kayak yang dulu ya, beda banget. Oh, itu masa lalu. Gitu, jadi dua itu. Oke, itu keren banget ya. Jadi sebagai bagian dari kalau kita memang ingin melakukan transformasi diri, artinya betul adalah kita harus punya kesediaan untuk membuka diri dulu gitu. Kemudian kita mendengarkan masukan, mendengarkan feedback, nanti kaitannya itu dengan bagaimana kita mengoptimalisasi apa yang menjadi apa yang ada atau menjadi bagian dari diri kita, mengoptimalisasinya ya dari feedback itu supaya mempercepat gitu. Ini masuknya kalau di transformasi ada proses speed up nggak sih Mbak Lucy? Mempercepat gitu, jalan tolnya gitu loh Mbak Lucy. Jalan tol. Sebetulnya balik lagi, mau secepat apa tergantung kitanya mau bertransformasi, bener nggak teman-teman? Ya kan? Mau contoh yang simple adalah kalau kita pengen menguruskan badan gitu, nge-gym sebulan sekali sama nge-gym tiap hari pasti hasilnya beda gitu kan? Nah transformasi pun sama, teman-teman mau merubah kebiasaan teman-teman dengan cara seperti apa gitu, semakin sering, semakin komitmen, semakin continue, semakin konsisten, itu akan jadi lebih cepat proses transformasinya. Dan jangan lupa teman-teman, dibalikin apinya dari mana? Apinya supaya terus mau bertransformasi tadi, seperti yang saya tadi ceritain. Jelas banget tujuannya, saya mau punya profesi baru sebagai entrepreneur, jelas banget gitu. Kemudian fokus kepada itu. Value-nya kencang banget, nggak ada return. Kalau saya lihat kan, value-nya gitu. Nah, jadi tujuan fokus itu udah selaras sama value-nya Sally gitu. Setelah itu dibikin strategi yang tepat untuk sampai kepada being entrepreneur tadi. Balik lagi teman-teman, mau secepat apa teman-teman berubah menjadi versi teman-teman yang lebih tepat untuk mencapai tujuan teman-teman? Ya, sekonsisten apa teman-teman mau lakukan itu? Komit apa teman-teman mau melakukan apa yang
teman-teman punya strategi gitu kan, teman-teman kan bikin strategi. Kalau strateginya tadi Sally adalah dapetin feedback sebanyak-banyaknya kan, kemudian mengubah dengan feedback yang masuk dengan open minded tadi. Biar gimana teman-teman, yang namanya feedback itu hadiah loh. Bulak-balik kita ulang-ulang nih obrolannya nih teman-teman. Orang yang ngasih feedback tuh pakai usaha. Mau feedbacknya bagus, mau feedbacknya jelek, dia udah usaha mikir, dia udah usaha mau ngasih tahu kita gitu. Berarti kan itu hadiah. Tinggal mindset kita mau seperti apa, open apa close gitu kan. Kalau kita open minded, kita akan menghargai apapun yang jadi feedbacknya mereka, kemudian mengolahnya dan apa yang sudah kita olah itu kita terapkan ke dalam diri kita. Nah, untuk jadi open minded sebetulnya syaratnya cuma satu sih, teman-teman. Balik lagi, sadar betul kita tuh siapa gitu. Kalau kita sadar kita tuh siapa dan kita tuh betul-betul memahami apa yang bagus dan apa yang tidak bagus dari kita, dan kita punya keinginan untuk terus memperbaiki diri, kayaknya masukan kayak apa aja akan kita terima dengan senang hati untuk menuju ke arah sana sih kalau menurut aku. Kan banyak orang yang justru nggak menyadari itu, menyadari kelebihan dan kekurangannya, yang mereka lihat mungkin kelebihannya saja gitu, tidak melihat kekurangan. Sedikit mungkin menutup dengan Johari Window kali ya, kalau ini cocoknya ya teman-teman ya. Kan kalau ada sebuah, teman-teman bisa browsing sih. Kalau Johari Window itu adalah bagian dari diri kita yang dibagi empat bagian lah. Ada yang kita tahu dan orang lain tahu gitu. Berarti kan apa yang terlihat. Ada yang kita tahu, orang lain nggak tahu, itu rahasia. Yang tadi yang barusan kita bahas adalah apa yang kita nggak tahu, orang lain tahu. Dan itu penting gitu. Supaya menumbuhkan kita menjadi orang yang berkembang ke arah yang lebih baik. Dan satu lagi adalah yang kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu, itu juga penting. Berarti itu opportunity kan, potensi yang mungkin saat ini belum ada. Kita sama-sama orang yang berbeda ya, Sally, dari dulu ya. Kalau dulu Lucy juga introvert banget. Terus tiba-tiba sekarang jadi kelihatannya ekstrovert. Padahal kalau kembali pada teori personality, introvertnya juga masih kencang gitu. Cuma dikeluarkan pada saat diperlukan gitu kan. Itu yang menarik mungkin teman-teman pahami. Dan thank you banget untuk sharing yang luar biasa ya dari Sally. Menurut aku teman-teman bisa banget menyadari bahwa untuk bisa berkembang menjadi versi yang lebih baik, tadi ada 3. Nomor 1 adalah sadar diri gitu ya, menyadari siapa kita, know yourself. Kemudian ngerti lingkungan kita siapa, being flexible untuk matchingin dengan situasi kita ya. Dan yang terakhir adalah jangan pernah lelah untuk terus-menerus mengoptimasi. Teman-teman kan pada punya handphone ya, pada punya smartphone kan, tiap-tiap dapat reminder untuk optimize kan. Kalau smartphone aja dioptimize, diri kita juga harus dioptimize gitu. Kalau enggak udah nggak kompatibel sama lingkungan kita ya nggak teman-teman? Udah nggak kompatibel sama situasi sekarang, harus optimasi terus-menerus. Gitu ya Mbak Yu ya? Benar banget. Nah, kayaknya waktunya sudah lebih dari 45 menit kita ngobrol. Asik banget nih sama Mbak Sally nih. Teman-teman, sedikit mengingatkan apa yang Mbak Sally katakan tadi penting banget. Jangan lupa, kalau mau mengenali diri, carilah alat-alat yang tepat supaya kita bisa mengenali diri kita dengan objektif, gitu kan. Kemudian, jangan open mind ya, jangan lupa untuk open mind dan berani terima feedback ya, Sally ya. Tadi pesannya Sally. Nah, Mbak Ayu, ada yang mau ditutup sama Mbak Ayu, mau disampaikan sebelum kita benar-benar resmi tutup nih pembicaraan kita ini. Apa nih Mbak Ayu? Aku setuju banget bahwa yang namanya open minded itu penting sekali, karena bagaimanapun apa yang Mbak Sally sampaikan betul sekali bahwa kalau kita udah menutup diri, kalau kita udah menutup kepala kita terhadap masukan-masukan, ya tentunya kita akan sulit untuk kemudian berkembang dan mengoptimalisasi diri. Dan kalau mau pakai jalan tol atau mempercepat proses optimalisasi diri kita, jangan ragu untuk kita yang meminta feedback dan hargai setiap semua feedback, karena orang ngasih feedback itu pakai effort loh. Mereka nulis, mereka mikir, mereka mengingat-ingat pengalaman waktu bekerja sama-sama kita tuh seperti apa, dan kemudian mereka menuangkan itu untuk kemudian mereka kasih ke kita. Jadi pasti itu adalah satu hal yang bernilai, dan sayang banget kalau itu nggak kita gunakan untuk mengimprove diri kita dan mengoptimalkan apa yang kita punya. Gitu Mbak Sally dan Mbak Lucy. Bener nggak sih Mbak Sally apa yang aku sampaikan? Betul.
ada pesan-pesan untuk teman-teman yang menonton nih, Sally. Ada tips-tips terakhir atau pesan-pesan yang pengen disampaikan untuk lebih menginspirasi teman-teman? Kira-kira apa nih? Boleh, silahkan. Oke, boleh singkat aja ya, karena ini masa-masa krisis ya. Masa-masa krisis banyak banget teman-teman yang kalau saya melihat ada yang frustasi gitu ya, ada yang sedih, ada yang pesimis, ada juga sedikit yang optimis. Nah, pesan saya sebenarnya begini, kita ini sudah beberapa kali krisis sebenarnya gitu ya. Bukan hanya sekali. Kadarnya saja yang sebagian orang pikir ini lebih berat, ada juga yang orang bilang adalah ini sama-sama aja gitu. Tapi pada prinsipnya adalah menghadapi krisis itu kita hanya memerlukan yang pertama adalah selalu berpikiran terbuka ya. Anggap ini adalah sebuah kesempatan untuk berbuat sesuatu yang berbeda gitu ya, itu saja gitu. Terus yang kedua, setelah kita berpikiran terbuka, bagaimana kita bisa fleksibel. Fleksibel itu dalam arti yang dulu-dulu nggak jalan ya udah tinggalkan. Mari kita coba yang baru. Tidak harus selalu keluar jalur yang sangat-sangat berbeda gitu ya, tapi mau tidak mau kita harus fleksibel. Nah, yang ketiga, mari kita cepat-cepat beradaptasi. Nah, jadi kalau sudah open-minded, kemudian kita fleksibel, beradaptasi, mudah-mudahan deh ya, saya selama bekerja, kemudian sekarang menjalani perusahaan, krisis itu bisa dihadapi gitu ya, dengan mulus dan tanpa harus merana. Ya. Itu aja. Thank you Sally, luar biasa. Baik teman-teman, senang banget ya ngobrol hari ini. Kita mendapatkan banyak sekali tips-tips dan cerita-cerita yang menarik untuk terus berani mengembangkan diri kita. Dan kita tidak bisa tidak bertransformasi gitu, karena dari kecil sampai sekarang sebetulnya hidup kita berubah terus gitu. Dan dari krisis ke krisis, benar nggak teman-teman? Dari mulai lahir, jatuh, waktu kecil lari-lari, sakit-sakitan di usia sebelum 5 tahun, remaja mengalami berbagai macam perubahan hormon, kemudian sampai sekarang kita nggak habis-habis melewati krisis. Berarti krisis apapun yang ada di depan kita pasti bisa kita lewatin. Orang kita proven kok ahli dalam menangani krisis. Benar nggak teman-teman? Jadi, teman-teman, kita tidak bisa tidak bertransformasi, maka kita perlu fokus untuk mengenali diri kita sendiri, berani menerima feedback, ya, dan kemudian terus-menerus sepanjang hidup kita memperhatikan interest kita, goals kita, dan value-value kita supaya kita bisa menjadi versi diri kita yang lebih baik. Begitu ya, teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Salam, sampai ketemu lagi. Bye. Bye.